Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran relasi dan fungsi yang merupakan materi kelas 8 semester 1. Masih bersama kami Nur Hasanah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu biasa juga disebut dengan istilah perkawanan satu-satu. Apa itu? Perkawanan satu-satu atau korespondensi satu-satu antara dua himpunan yaitu merupakan fungsi yang khusus di mana setiap anggota himpunan pertama atau domain dengan tepat mendapat pasangan satu anggota himpunan kedua dan juga sebaliknya. Himpunan anggota yang kedua punya tepat pasangan satu di domain. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu tentu jika kedua himpunan itu mempunyai sama banyak anggotanya. Jelas ya dari pengertian ini, karena setiap anggota domain harus punya pasangan satu di kodomain dan sebaliknya. Himpunan satu di kodomain harus punya tepat satu pasangan di domain, maka banyaknya anggota harus sama. Contoh, manakah relasi di diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Perhatikan pada A. Masing-masing anggota himpunan pertama punya tepat satu pasangan di himpunan kedua dan juga sebaliknya. Masing-masing anggota di himpunan yang kedua mempunyai tepat pasangan satu di himpunan yang pertama. Berarti yang A merupakan korespondensi satu-satu. Demikian juga pada yang B. Masing-masing di himpunan pertama pasangannya hanya satu dan di himpunan yang kedua juga pasangannya hanya satu masing-masing. Maka A dan B ini korespondensi satu-satu. Lain halnya dengan yang C. Di sini walaupun banyaknya anggota sama, tapi ternyata ada salah satu anggota di himpunan pertama bahkan juga di kedua yang tidak punya pasangan. Sehingga himpunan A dan B korespondensi, sedangkan yang C bukan korespondensi satu-satu. Contoh berikutnya, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Kali ini yang bentuknya himpunan pasangan berurutan. Untuk mengerti, perhatikan baik-baik. Yang di A, domainnya ini A, B, C, D, E. Berbeda semua ya. Kemudian kodomainnya 12, 10, 12, 11, 13, 14. Semuanya beda. Sehingga ini korespondensi satu-satu. Sedangkan pada B, ini bilangan 3 di kodomain ternyata punya pasangan 2 buah di domain yaitu 2 dan 5. Maka yang B bukan korespondensi satu-satu. Yang C, perhatikan baik-baik. Domainnya berbeda semua. Kodomainnya juga beda-beda semua. Artinya pasangannya masing-masing sama, tepat hanya satu. Sehingga yang C juga korespondensi satu-satu. Demikian juga dengan yang D. Domainnya berbeda semua. Perhatikan baik-baik. Sampai dengan terakhir ya. Demikian juga kodomainnya tidak ada yang sama. Sehingga kesimpulannya yang mungkin korespondensi satu-satu adalah A, C, dan D. Sedangkan yang B bukan korespondensi satu-satu. Contoh yang ketiga, ada himpunan A anggotanya negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Sementara B anggotanya 50, 65, dan 82. Gambarkan semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Kemudian ada berapa seluruhnya? Jawaban A di atas. Perhatikan untuk himpunan A anggotanya ada 3, B juga anggotanya ada 3, maka memungkinkan untuk dibuat korespondensi satu-satu. Yaitu kita lihat dengan menggunakan diagram panah biar lebih mudah dipahami. Anggota himpunan pertama hanya punya satu pasangan di himpunan kedua, demikian juga sebaliknya.
Jadi ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anggota himpunan pertama sama kayak tadi, masing-masing hanya punya satu tepat di himpunan yang kedua pasangannya. Negatif 7 pasangannya 65, negatif 8 pasangannya 50, negatif 9 pasangannya 82. Kemungkinan ketiga seperti ini bentuknya. Perhatikan semuanya beda. Kemungkinan keempat, ya, kelima, dan keenam. Ya, setelah ini sudah tidak ada lagi. Jadi ternyata ada 6 kemungkinan kalau himpunan domain dan kodomain masing-masing 3. Enggak, jawaban yang B ini adalah 6. Kesimpulannya dari contoh tadi, dapat kita simpulkan yang pertama, setiap korespondensi satu-satu pastilah pemetaan. Jelas karena korespondensi satu-satu merupakan pemetaan yang khusus. Kemudian tidak berlaku sebaliknya. Tidak setiap pemetaan yang merupakan korespondensi satu-satu. Kesimpulan berikutnya, dua buah himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Yang ketiga, banyaknya korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang mempunyai anggota N, maka dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan N. Demikian untuk materi korespondensi satu-satu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.